for me to meet and see his passion, his intent. It was a simple decision for me to come, and again, with my honour, represent him and everybody in Malaysia to step this country in the right direction. Alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Ja, ik volg het zeker. Ik heb zelf ook nog een vriend van mij die ook voor Indonesië speelt, Nathan Chuaon. Oh ya, Nathan. Ya. Sudah dihubungi PSSI, striker kasta kedua Liga Belanda ini sudah tidak sabar bela timnas Indonesia. Karma Ahmed Al-Kaf yang rampok timnas Indonesia, dipecat dari wasit Piala Dunia Klub 2025. Alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, seakan alergi dengan timnas Indonesia. Juru taktik asal Australia itu menyebut timnas Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara, alih-alih timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Peter Klamovski jelang timnas Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, Selasa 10 Juni 2025. Ini, laga Malaysia versus Vietnam, merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Peter Klamovski, Okezon mengutip dari Soha. VN, Selasa, 22 April 2025. Kami akan mempersiapkan laga ini secara betul, termasuk potensi menggelar laga uji coba sebelumnya, lanjut mantan pelatih FC Tokyo ini. 1. Timnas Indonesia dan Thailand lebih mentereng ketimbang Vietnam. Tidak jelas apa indikator Peter Klamovski menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Jika ukurannya ranking FIFA, Thailand merupakan negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi. Skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand menempati posisi 99 dunia, sedangkan Vietnam berada di tangga 109 dunia. Secara performa dalam beberapa tahun terakhir, progres timnas Indonesia yang paling terlihat ketimbang negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini bahkan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, entah via babak ketiga atau keempat. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia dan Thailand juga tercatat sebagai negara dengan pencapaian paling jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama lolos ke 16 besar, sedangkan Vietnam dan Malaysia rontok di fase grup. 2. Efek Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Apakah penyematan yang dibuat Peter Klamovski efek Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024? Patut digarisbawahi, Timnas Vietnam juara Piala AFF 2024 karena para rival mereka seperti Thailand dan Timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain top seperti Chanathip Songkrasin dan Therathon Bunmathan tidak dibawa pelatih Timnas Thailand Masatada Ishii. Begitu juga dengan Timnas Indonesia yang tidak turun dengan skuad terbaik. Sejumlah pemain diaspora Timnas Indonesia tidak turut serta, mengingat Piala AFF 2024 digelar saat kompetisi di Eropa Tengah berlangsung. Sekarang menarik menanti duel Malaysia versus Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Sudah dihubungi PSSI, striker kasta kedua Liga Belanda ini sudah tidak sabar bela timnas Indonesia. Striker VVV Venlo, Dean Zandbergen mengaku sudah tak sabar membela timnas Indonesia. Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi oleh PSSI. Dirinya juga sudah berbicara dengan Fardy Bahdim. Fardy Bahdim adalah agen pemain yang jadi aktor di belakang para pemain naturalisasi yang bersedia membela timnas Indonesia.
Baru-baru ini juga ada komunikasi dengan staf PSSI yang sekarang, untuk berbincang tentang diriku, ujar Dean Zandbergen dilansir bolasport.com dari YouTube Yusa Nugraha. Kamu mungkin kenal Fardi, Bahdim? Ya, aku juga sudah berbicara dengannya, katanya. Selain PSSI, pihak Kemenpora juga sudah mengajaknya berkomunikasi. Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan sudah mengajaknya berkomunikasi lebih dahulu. Dan aku juga pernah berbicara dengan Hamdan Hamedan, ujar Dean. Dia yang pertama kali menghubungi, baru kemudian Fardi, lanjutnya. Dean Zandbergen masih menanti proses dokumen yang harus dimilikinya. Iya, sepertinya, dokumennya masih harus ditelusuri, ujar pemain 23 tahun tersebut. Jujur, aku tidak bisa tahu dalam waktu dekat ini, ujar pemain 23 tahun itu. Dirinya mengaku sangat senang jika diminta untuk membela timnas Indonesia. Ya, pasti, aku berpikir, akan sangat senang juga jika aku bisa main untuk timnas Indonesia, kata Zandbergen dilansir bolasport.com dari YouTube Yusa Nugraha. Ya, tapi, aku berharap mereka akan beri lampu hijau, dan bilang kepadaku untuk suruh datang. Jadi, aku akan sangat senang, katanya. Dean James mengaku juga mengikuti banyak pertandingan timnas Indonesia saat ini. Ia, tentu banyak melihat juga di media sosial para pemain keturunan lainnya yang sudah memutuskan untuk membela timnas Indonesia, katanya. Aku juga menonton pertandingannya, timnas Indonesia. Hampir setiap pertandingan atau lewat siaran langsung, ujarnya. Posisi penyerang murni jadi yang paling dicari oleh PSSI. Pasalnya, baru nama Rafael Struijk dan Ula Romeni yang kerap jadi andalan timnas Indonesia senior di lini depan. Karma Ahmed Alkaf yang rampok timnas Indonesia, dipecat dari wasit Piala Dunia Klub 2025. Karma Ahmed Alkaf yang merampok kemenangan timnas Indonesia akan diulas Okezone. Ahmed Alkaf yang awalnya masuk ke dalam daftar wasit asal Asia di Piala Dunia Klub 2025, tiba-tiba dikeluarkan dari rombongan. 1. Cuma 3 wasit utama asal Asia di Piala Dunia Klub 2025. Wasit asal Oman itu dikeluarkan dari daftar wasit di Piala Dunia Klub 2025 bersama para asisten pengadil asal Oman, yakni Abu Bakar Al-Amari dan Rashid Al-Ghaiti. Alhasil, hanya ada 3 wasit Asia yang akan bertugas sebagai wasit utama di Piala Dunia Klub 2025 yang dilangsungkan di Amerika Serikat pada 14 Juni hingga 13 Juli 2025. Sebanyak 3 wasit yang dimaksud adalah Ali Reza Faghani, Australia, Salman Falahi, Qatar, dan Ilgiz Tantashev, Uzbekistan. Ada juga 2 wasit cadangan atas nama Omar Al-Ali, UEA, dan M. Aning, Cina. Federasi Sepak Bola Oman, OEFA, mengecam keras dikeluarkannya tim wasit internasional Oman, yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf, dari daftar wasit untuk Piala Dunia Klub FIFA. Federasi menegaskan kembali dukungan penuhnya terhadap tim wasit Oman dalam mencapai hak mereka yang sah untuk berpartisipasi dalam turnamen-turnamen besar FIFA, terutama Piala Dunia 2026, tulis pernyataan resmi OEFA. Okezone mengutip dari Oman Observer, Sabtu, 19 April 2025. Presiden Federasi Sepak Bola Oman menelpon Presiden AFC, dan dalam percakapan itu ia mengungkapkan keterkejutannya atas dikeluarkannya wasit internasional Ahmed Alkaf dari daftar tersebut. Ia juga menyebutkan keadaan yang tidak biasa terkait dengan dikeluarkannya ia dari Piala Dunia FIFA Qatar 2022, meskipun ia memiliki kaliber tinggi dan pengalaman yang luas, lanjut OEFA. 2. Kontroversi Ahmed Alkaf di laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Sebelumnya pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB, sosok Ahmed Alkaf menjadi perhatian netizen Indonesia. Ia beberapa kali mengeluarkan keputusan yang merugikan saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain di matchday 3 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Puncaknya tersaji di masa injury time. Wasit berkepala plontos itu memberikan injury time 6 menit dalam laga yang tengah dipimpin Timnas Indonesia dengan skor 2-1. Namun, ketika pertandingan memasuki menit 96 atau sesuai waktu tambahan yang diberikan, wasit tidak menuip peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
Alhasil, Timnas Indonesia kemasukan di menit 99 atau lebih dari 3 menit yang ditentukan di awal. Skor pun berubah 2-2 dan bertahan hingga laga usai. Kelar pertandingan, PSSI melakukan protes kepada AFC perihal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Namun, AFC tidak menggubris protes di atas. Setelah itu, Ahmed Alkaf masih dipercaya memimpin laga-laga level atas di kompetisi Asia. Salah satunya memimpin laga Esteghlal versus Al Nassr di 16 besar AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025 pada 3 Maret 2025.